Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Berlian Norsyanti Mahardika selaku dosen dari mata kuliah e-commerce dan teman-teman RA11 yang berbahagia. Baik, perkenalkan saya Kurnia Sari yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 ini mengenai aplikasi dan layanan e-commerce. Baik teman-teman, saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Izin perkenalkan rekan-rekan saya yang lain. Yang pertama ada Andini Putri, yang kedua ada Elisa Gabrielia, yang ketiga ada Syifa Salsabila, dan yang terakhir ada Zakia Siagian. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Langsung saja dipersilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan e-commerce di Indonesia. Jadi apa sih itu e-commerce? Perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia merupakan kegiatan mendistribusikan, menjual, membeli, dan memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan jaringan komunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Meskipun e-commerce menawarkan kemudahan dan kenyamanan, namun juga membawa resiko keamanan loh. Secara singkatnya, e-commerce melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi dan transaksi dengan seluruh pemangku kepentingan organisasi. Yaitu apa sih stakeholder? Yaitu meliputi pelanggan, pemasok, pemerintah, regulator, lembaga keuangan, manajer, karyawan, dan masyarakat pada umumnya. Namun dalam waktu dekat ini, e-commerce diregulasikan oleh pemerintah, yaitu membatasi fitur gratis ongkir e-commerce menjadi 3 hari dalam sebulan. Apa korelasinya akan menjadi baik atau tidak baik untuk kita sebagai konsumen? Jadi pemerintah di sini memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk mengendalikan seluruh volume mengirim yang dapat menempatkan infrastruktur logistik, mengurangi potensial percakapan, serta mendorong penggunaan layanan pengiriman secara lebih merata dan efisien. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan layanan bagi konsumen serta mendukung keinginan industri e-commerce di Indonesia. Tidak lain dari itu, platform e-commerce juga memungkinkan pembisnis untuk mengumpulkan banyak statistik tentang banyaknya pelanggan datang ke website mereka, bagaimana mereka memilih atau membandingkan sebagai alternatif, dan apa logika dalam setiap situasi pembelian. Lalu di sini ada tujuan dari aplikasi e-commerce. Yang pertama yaitu aplikasi e-commerce ini mempercepat dan mempermudah orang yang ingin membeli barang atau interaksi lewat internet. Yang dibutuhkan aksesnya yaitu inference yang menggunakan web browser. Lalu yang kedua, pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi, pelayanan konversional dan virtual. Seperti apa sih? Responsif, respon yang cepat dan ramah pada saat berkomentar ataupun mengkonfirmasi kembali saat kita berbelanja. Lalu dinamis, informatif, dan komunikatif. Lalu yang ketiga adalah informasi yang up to date, ya tidak lain bermanfaat, komunikasi yang multi arah yang dinamis. Lalu yang keempat itu mode pembayarannya. Lumrahnya model pembayaran pada e-commerce yaitu kartu kredit dan transfer, namun juga bisa menjadi COD atau cash on delivery, atau membayar saat barang sudah ada di tempat atau di rumah tujuan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran e-commerce. Yang pertama ada media sosial. Contohnya, jika Anda adalah seorang pengusaha fashion, pilihlah platform yang cocok untuk Anda, seperti Instagram, Facebook. Jadi setelah Anda menemukan platform yang cocok untuk bisnisnya, saatnya memikirkan strategi pemasaran media sosial dengan memikirkan dan membuat konten. Contohnya, apa yang harus Anda posting, kemudian sering memposting konten yang menarik, dan waktunya harus terjual agar pelanggan tertarik. Yang kedua ada menggunakan SEO tools. Kemudian ada kolaborasi. Dengan berkolaborasi, Anda dapat membantu meningkatkan bisnis Anda yang memungkinkan Anda untuk meningkatkan skala bisnis dengan memanfaatkan audiens dari brand lain. Kemudian dengan memanfaatkan audiens dari brand lain, kampanye marketing Anda itu dapat menjangkau audiens yang lebih besar. 2 jenis kolaborasi yang paling umum diketahui adalah influencer marketing
marketing dan menampilkan brand di konten. Influencer marketing menginginkan Anda untuk meningkatkan bisnis menggunakan influencer. Selanjutnya ada advertising. Advertising adalah salah satu strategi pemasaran utama yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan. Walaupun harus membayar, cara ini dipandang efektif oleh banyak pelaku bisnis. Beberapa platform iklan yang populer digunakan antara lain Facebook Ads, Instagram, dan Google Ads. Kemudian contoh aplikasi e-commerce yang ada di Indonesia itu ada Lazada, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Akulaku, Flipkart Online, OLX, JDID, AliExpress, Blibli, Alibaba, dan ada Kiki Indomart. Selanjutnya di sini ada dimensi pada keamanan e-commerce. Yang pertama ada autentikasi, pembeli, penjual, dan institusi pembayaran. Yang terlibat harus dipastikan identitasnya sebagai pihak yang berhak terlibat dalam transaksi tersebut. Kemudian yang kedua ada integritas, jaminan bahwa data dan informasi yang ditransfer pada e-commerce tetap utuh dan tidak mengalami perubahan. Yang ketiga ada non-repudiation, pelanggan membutuhkan perlindungan terhadap penyangkalan dari penjual bahwa barang yang telah dikirimkan atau pembayaran yang belum dilakukan, dibutuhkan informasi untuk memastikan siapa pengirim dan penerimanya. Kemudian yang keempat ada privacy. Pelanggan menginginkan agar identitas mereka aman. Mereka tidak ingin orang lain mengetahui apa yang mereka beli. Kemudian yang terakhir ada keselamatan. Pelanggan menginginkan jaminan bahwa aman untuk memberikan informasi nomor kredit di internet. Kemudian ada metode yang digunakan pada keamanan e-commerce terdiri dari 7 metode. Yang pertama ada infrastruktur kunci publik, yang kedua ada algoritma kunci publik, yang ketiga ada tanda tangan digital, yang keempat ada sertifikat digital, yang kelima ada lapisan soket aman, yang keenam ada keamanan lapisan transportasi, dan yang terakhir ketujuh ada transaksi elektronik aman. Selanjutnya di sini ada studi kasus, yaitu terjadi pada Tokopedia tanggal 17 April 2020. Seorang hacker bernama Wai Sondeng berhasil mencuri data pengguna dari Tokopedia. Berita tentang peretasi ini pertama kali diterima melalui akun Twitter @underthebridge yang mengklaim bahwa 15 juta akun Tokopedia telah diretas. Data yang diambil mencakup email, password, dan nama pengguna. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, jumlah akun yang diretas meningkat menjadi 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant. Ini berarti hampir semua akun di Tokopedia terpapar dan informasi mereka ambil. Lalu, resiko berpengaruh terhadap keamanan data pribadi pada e-commerce karena e-commerce melibatkan pengumpulan dan penyimpanan data sensitif pelanggan seperti informasi kartu kredit, alamat email, dan informasi pribadi lainnya. Korelasi antara risiko dan keamanan privasi, data sangat penting dan menyoroti pentingnya mengambil tindakan produktif untuk mengatasi potensi, risiko, dan memastikan bahwa privasi data tetap terjaga. Karena risiko tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial dan non-finansial hingga hilangnya kepercayaan pelanggan. Terima kasih. Baik, tadi penyampaian materi telah disampaikan dengan sangat baik oleh rekan-rekan dari kelompok 5. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan terkait aplikasi dan layanan e-commerce. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah e-commerce merupakan inovasi penting dalam dunia bisnis modern yang berawal dari Electronic Data Interchange atau EDI dan berkembang pesat berkat kemajuan teknologi serta regulasi yang mendukung. Perkembangan e-commerce memungkinkan transaksi yang lebih efisien, cepat, dan praktis, serta membuka peluang besar yang lebih luas melalui platform seperti Amazon, Shopee, dan Tokopedia. Baik teman-teman, mungkin saya cukupkan presentasi dari kelompok kami. Nah, jika teman-teman ingin bertanya, dilanjut ke kolom komentar setelah ini. Terima kasih, saya mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan ataupun kekurangan pada kelompok 5. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.